Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Faujan dari kelas IF2K. Di video ini saya akan mengerjakan proyek UAS dari mata kuliah database. Nah, di video ini bisa terlihat ini adalah sebuah rancangan IRD dari database Apotek. Nah, di dalam IRD ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama yaitu ada tabel user yang berisi atribut dari ID. Nah, ID ini sebagai primary key. Kemudian ada nama, email, password. Nah, email dan password ini digunakan untuk login. Kemudian di sini ada role ID dan juga profil ID. Nah, jadi setiap user itu pasti mempunyai satu role dan juga satu profil. Nah, di dalam tabel role ini terdapat atribut dari ID sebagai primary key dan juga nama role-nya. Misalkan nama saya Ihsan, role-nya adalah admin. Nah, kemudian di sini ada tabel profil. Atributnya yaitu adalah ID sebagai primary key, kemudian ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan juga alamat. Role ID dan profil ID ini sebagai foreign key di tabel user. Nah, ngambil referensinya itu dari tabel role dan juga tabel profil. Kemudian di sini ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini digunakan untuk transaksi. Nah, adapun atributnya yaitu ada ID sebagai primary key, ada tanggal transaksi, kemudian ada aksinya yaitu untuk jual beli dan juga tambah stok. Kemudian di sini ada user ID, obat dan obat ID. Nah, user ID dan obat ID ini adalah foreign key ya. Referensinya yaitu dia ngambil dari tabel user. Maka dia akan tampil ke tabel transaksi dan juga obat ini sebagai foreign key juga. Referensinya dari tabel obat. Nah, di tabel obat ini terdapat atribut ID, nama obatnya apa, kemudian stok, harganya berapa, dan juga jenis. Nah, jenis ini adalah foreign key. Jadi setiap obat itu pasti ada jenisnya. Misalkan obat A jenisnya adalah tablet. Nah, referensinya yaitu dari tabel jenis ini. Di dalam tabel jenis ini terdapat atribut ID dan juga nama jenisnya. Nah, sekian penjelasan tentang perancangan IRD untuk database Apotek. Untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membuat database Apotek di dalam CMD, tentunya menggunakan statement SQL. Oke, mari kita buka terlebih dahulu CMD-nya. Saya sudah masuk ke dalam folder MySQL. Yang pertama kita login terlebih dahulu sebagai root. MySQL min root. Nah, di sini sudah masuk ke dalam root. Yang pertama itu tugasnya buat database di DB client menggunakan command prompt atau command DB client lainnya. Yang berarti untuk nama database-nya bebas saja, kita create database dengan nama Apotek. Oke, kita show database sudah berhasil terbuat. Nah, di sini database dari Apotek sudah berhasil terbuat. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 yaitu buatlah user baru dengan menggunakan username atau nama masing-masing dan passwordnya adalah UAS genap 2022. Oke, kita berarti create user, namanya adalah Ihsan, nama saya, di localhost. Untuk passwordnya identified by tadi yaitu UAS genap 2022. Oke, user baru telah terbuat dengan nama saya yaitu Ihsan di localhost dan passwordnya adalah UAS genap 2022. Oke, dan nomor 3 yaitu berikan hak akses penuh untuk user tersebut. Kita tinggal grant all aja, grant all privilege on di semua tuh untuk user Ihsan. Di localhost with
grant option. Hak akses penuh sudah diberikan ke user saya, yaitu user Ihsan. Kemudian akses ke MySQL dengan user dan password yang telah dibuat, sesuaikan dengan nama user masing-masing. Berarti kita logout dari root dan masuk sebagai user. Kita exit, kemudian login sebagai user MySQL minu Ihsan. Di sini kita inputkan passwordnya, yaitu luas genap 2022. Di sini sudah berhasil login sebagai user Ihsan. Kemudian buatlah masing-masing tabel untuk database yang dibuat, dan masing-masing tabel harus mempunyai kolom yang dijadikan primary key. Tadi di perancangan IRD sudah terdapat beberapa tabel, yaitu sekitar 6 tabel. Mari kita buat tabelnya di dalam CMD atau command prompt menggunakan statement SQL. Untuk query-nya yaitu kita gunakan create. Kita gunakan terlebih dahulu database-nya use apotik. Nah, di sini database apotik sudah berhasil digunakan. Kemudian kita buat tabel, create table, buatlah tabel dengan nama jenis. Nah, jadi saya akan membuat tabel jenis. Untuk atributnya yaitu ada ID sebagai primary key. Nah, di sini sebagai primary key. Untuk tipenya integer, not null, auto increment. Kemudian di baris kedua ada nama jenis, yaitu untuk jenis obatnya apa, dan tipenya adalah partial dan dia tidak boleh kosong. Kita tekan enter. Tabel dari jenis sudah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya saya akan membuat tabel profil. Create tabel profil, buatlah tabel profil dengan atribut ID. Sini ada integer sebagai tipenya, not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada nama, tipenya partial, saya kasih 30 dan not null juga. Kemudian tanggal lahir, karena tanggal saya kasih date, tipenya. Kemudian jenis kelamin partial, nomor HP integer, dan juga alamat tipenya adalah teks karena pasti kerja. Kemudian di sini saya jadikan si ID sebagai primary key. Tekan enter. Nah, di sini sudah berhasil dibuat tabel profil. Kemudian yang ketiga saya akan membuat tabel role untuk tabel bagian. Nah, create table role, buat tabel role. Untuk atributnya adalah ID, tipenya integer, panjangnya 11, kemudian not null, tidak boleh kosong, dan juga auto increment. Kemudian ada nama role. Jadi nanti itu bahwa setiap user pasti mempunyai role atau bagian. Nah, di sini saya jadikan ID sebagai primary key. Untuk selanjutnya saya akan membuat tabel dari obat. Nah, di sini create table obat. Untuk atributnya ada ID, dia tipenya integer, not null, auto increment, tidak boleh kosong. Kemudian nama obat, tipenya partial. Kemudian stok, tipenya integer. Kemudian harga integer. Jenis ID dia juga integer. Nah, di sini saya gunakan ID sebagai primary key. Nah, di sini juga ada jenis ID. Jenis ID saya gunakan sebagai foreign key, constraint fk underscore obat underscore jenis. Nah, di sini foreign key untuk penghubung antara tabel obat dan tabel jenis. Foreign key-nya adalah jenis ID di tabel obat, dan referensinya reference jenis di tabel jenis, dia ngambil ID. Tekan enter. Untuk selanjutnya saya akan membuat tabel user. Nah, create table user, buat tabel user dengan atribut ID, nama, email, password, dan di sini juga ada ID dan profil ID sebagai foreign key. Dan di sini saya gunakan ID sebagai primary key. Di sini constraint foreign key sebagai penghubung antara tabel user dan juga tabel role. Nah, foreign key-nya yaitu role ID. Referensinya dia ngambil ID dari tabel role. Kemudian yang kedua ada foreign key penghubung antara tabel user
dan juga tabel profil. Nah, yang dijadikan sebagai foreign key-nya adalah profil ID ini, dan referensinya adalah ID dari tabel profil. Oke, sudah selesai. Dan yang terakhir yaitu ada tabel dari transaksi. Nah, ini adalah create table transaksi, buat tabel transaksi dengan atribut ID, tipenya integer, tanggal transaksi, date, aksi. Jadi di transaksi ini ada aksi, yaitu seperti jual atau tambah stok, dan juga user ID-nya siapa sih yang melakukan transaksi, dan obat ID untuk menampilkan obat apa sih yang telah terjadi di transaksi ini. Nah, saya gunakan ID sebagai primary key. Di sini ada constraint FK foreign key sebagai penghubung antara tabel transaksi dan juga tabel user. Lalu mana sih yang dijadikan sebagai foreign key-nya, yaitu user ID. Nah, ini user ID, referensinya yaitu ID dari tabel user. Yang kedua ada foreign key penghubung antara tabel transaksi dan juga tabel obat. Foreign key-nya adalah obat ID dan referensinya adalah ID dari tabel obat. Tekan enter. Kita coba lihat apakah semua tabel sudah terbuat dengan baik. Kita show tables. Nah, di sini sudah terbuat tabel jenis obat, profil, role, transaksi di database apotik. Kemudian langkah selanjutnya insert data ke masing-masing tabel, minimal 5 data katanya ya. Oke, berarti kita gunakan insert into. Saya coba masukkan ke tabel jenis. Nah, insert into masukkan data ke tabel jenis, dan atributnya adalah ID dan juga nama jenisnya. Di sini ada values, value 1 sebagai ID dan tablet adalah sebagai nama jenis dari part. Sampai data kelima, nama jenisnya adalah antibiotik. Kita tekan enter. Selanjutnya kita akan inputkan atau insert data ke tabel profil. Nah, insert into masukkan data ke tabel profil dengan atribut atau ketentuan ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan juga alamat. Nah, untuk value-nya yaitu di sini ada 1 sebagai ID, kemudian ada Ihsan sebagai nama. Nah, di sini ada tanggal lahir, tanggal 20 bulan 7 2000. Dan untuk jenis kelaminnya laki-laki, di sini ada nomor HP dan Cikalong Wetan sebagai alamatnya. Sampai data kelima atau ID kelima, namanya Rian, ini adalah tanggal lahirnya, jenis kelaminnya laki-laki, ini nomor HP-nya, dan alamatnya adalah Cimareme. Kan enter. Yang berhasil dibuat. Yang selanjutnya saya akan memasukkan data atau insert data ke tabel role. Insert into masukkan data ke tabel role, ketentuannya adalah ID dan juga nama role. Untuk value-nya yaitu ID-nya 1 dan nama role-nya adalah admin. Sampai data kelima, di sini kita ada admin, kasir, supervisor, apoteker, dan juga asisten apoteker. Tekan enter. Nah, di sini 5 data tadi sudah berhasil masuk ke dalam tabel role. Untuk selanjutnya saya akan memasukkan atau insert data ke tabel obat. Nah, insert into obat, atributnya ID, nama obat, stok, harga, dan juga jenis ID. Nah, ini adalah foreign key tadi. Untuk value-nya di sini ada 1 sebagai ID, kemudian oskadon sebagai nama obat, stoknya 100, harganya 5.000, dan jenis ID-nya adalah 1. Nah, kita nggak tahu ya bahwa jenis ID 1 itu apa sih jenisnya. Nah, nanti kita akan gunakan query inner join. Selanjutnya ini data sudah berhasil masuk. Nah, selanjutnya saya akan masukkan data ke tabel user. Insert into user, masukkan data ke tabel user, dan atributnya adalah ID, nama, email, password, role ID, profil ID. Untuk value-nya sendiri di sini ada 1 sebagai ID dari profil, kemudian Ihsan sebagai nama, dan di sini ada ihsan@gmail.com. Ini tuh email berarti ya, kemudian passwordnya password, dan role ID-nya 1,
profil ID-nya juga 1. Jadi setiap user pasti mempunyai atau setidaknya 1 role dan juga 1 profil. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa relasinya adalah one to one atau 1 ke 1. Tekan enter, data sudah berhasil ditambahkan. Oke, dan yang terakhir saya akan insert atau tambah ke tabel transaksi. Nah, di sini ada insert into transaksi. Masukkan data ke tabel transaksi dengan ketentuan atau atributnya adalah ID, tanggal transaksi, aksi, dan juga user ID, obat ID, dan kuantitas atau quantity. Untuk value-nya yaitu di sini ada 1 sebagai ID, kemudian tanggal transaksinya adalah tanggal 3 bulan 7 2022. Aksinya adalah jual, user ID-nya 2, obat ID-nya 1, dan juga kuantitasnya adalah 2. Nah, nanti kita akan gunakan query SQL untuk mengetahui siapa sih user dengan ID 2, juga obat apa sih dengan ID 1. Tekan enter. Nah, di sini data sudah berhasil dimasukkan. Lalu langkah selanjutnya kita tampilkan terlebih dahulu semua data apakah sudah berhasil masuk atau tidak. Kita gunakan berarti select bintang, artinya semua from tabel jenis misalkan. Oke, di sini sudah masuk. Ini adalah data dari tabel jenis. Ada ID, nama jenisnya tablet, kapsul, analgesik, inhaler, dan juga antibiotik. Nah, selanjutnya kita select lagi tabel yang lain, select bintang, from misalkan obat. Nah, di sini ada ID-nya 1, nama obatnya Oskadon. Di sini sudah diketahui bahwa stoknya 100, harganya adalah 1000, dan jenis ID-nya adalah 1. Yang selanjutnya saya akan coba menampilkan tabel dari sini ada jenis obat, user. Lewat select bintang from user. Nah, sini ada ID-nya 1, namanya Ihsan, emailnya ihsan@gmail.com, passwordnya adalah password, role ID-nya 1, profil ID-nya juga 1, hingga data yang terakhir atau data kelima ada Rian, emailnya adalah rian@gmail.com, passwordnya sama, password, role ID-nya adalah 5, profil ID-nya adalah juga 5. Yang selanjutnya saya akan coba menampilkan select bintang select bintang from profil ya. Nah, sini ada data dari tabel profil yaitu ID-nya 1, namanya Ihsan, tanggal lahirnya nih segini, jenis kelaminnya laki-laki, nomor HP-nya ini, dan alamatnya adalah Cikalong Wetan. Oke, berarti sudah berhasil. Yang lain kita akan coba tampilkan select bintang dari tabel obat belum ya, obat sudah, kita tabel berarti transaksi. Nah, sini ada data dari tabel transaksi, ID-nya 1, tanggal transaksinya nih sekian, aksinya ada jual, tambah stok, jual, dan user ID-nya 2. Ini siapa kita tidak tahu, nanti kita coba lihat apakah kita join. Obatnya juga sama dan kuantitasnya adalah 2. Oke. Nah, selanjutnya berikan implementasikan setiap relasi antar tabel one to one, one to many, dan many to many dengan statement SQL, dan juga berikan contoh select join one to many, dan many to many dengan menggunakan statement SQL. Oke, kita coba gunakan yang relasi one to one. Nah, di sini saya akan menampilkan ID dari tabel user, nama dari tabel user, nama dari tabel profil, tanggal lahir dari profil, nomor HP, dan juga alamat. Nah, dari tabel user inner join profil, jadi dia menggabungkan tabel user dan juga tabel profil, dan foreign key-nya yaitu profil ID. Untuk referensinya yaitu ada ID dari tabel profil, kita tekan enter. Nah,
Di sini kita sudah tahu bahwa ada ID-nya satu, nama usernya Ihsan, nama profilnya juga sama Ihsan, tanggal lahirnya sekian, nomor HP-nya dan juga alamatnya Cikalongwetan. Nah, ini merupakan satu tabel dari dua tabel tadi menggunakan inner join, dan relasinya adalah one to one atau satu ke satu. Jadi setiap user mempunyai satu profil. Oke, selanjutnya saya akan coba menampilkan data obat. Select, tampilkan nama obat, stoknya berapa, harganya berapa, dan jenisnya apa dari tabel obat. Inner join yaitu gabungkan, berarti dia menggabungkan tabel obat dan juga tabel jenis. Nah, di dalam tabel obat ini yang sebagai foreign key-nya adalah jenis ID, kemudian referensinya ID dari tabel jenis, tekan enter. Nah, nama obatnya Oskadon, stoknya ada 100, harganya 5.000, dan nama jenisnya atau nama jenis dari obatnya adalah tablet. Nah, relasi antara tabel obat dan juga tabel jenis ini berarti banyak ke satu atau many to one, yaitu dia banyak obat tetapi untuk jenisnya bisa satu. Nah, misalkan ini tablet, nama obatnya bisa Oskadon, bisa juga Demacolin. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir saya akan coba mengimplementasikan menggunakan many to many atau banyak ke banyak. Nah, ini select, tampilkan tanggal transaksi, aksinya apa, kemudian quantity dan juga nama obatnya apa dari tabel transaksi. Inner join, gabungkan yaitu antara tabel transaksi dan tabel user, dan sebagai foreign key-nya adalah user ID di tabel transaksi. Untuk referensinya ada ID di tabel user. Di baris kedua juga sama, berarti gabungkan transaksi dan juga tabel dari obat. Nah, untuk foreign key-nya adalah obat ID dan referensinya ID dari tabel obat. Jadi ini menggabungkan 3 buah tabel ke dalam satu tabel. Kita tekan enter. Nah, di sini ada tanggal transaksi, aksi, quantity, nama dan juga nama obat. Bisa dibaca juga bahwa si Sarah misalkan ini menjual obat Oskadon sebanyak 2 kuantitasnya di tanggal 3 bulan 7 2022. Atau misalkan saya Ihsan menambah stok. Nah, ini aksinya tambah stok. Apa sih yang ditambah stok, obat apa? Nah, di sini ada Demacolin. Kemudian di sini juga ada kuantitasnya 10 dan tanggal transaksinya sama, tanggal 3. Nah, ini adalah relasi dari banyak ke banyak, artinya banyak obat atau banyak aksi bisa dilakukan oleh banyak user juga atau banyak pengguna. Oke, sekian cara pembuatan dari dari database apotik. Selanjutnya saya akan mengerjakan backup database. Nah, nama backupnya yaitu UAS Backup SQL. Berarti kita exit terlebih dahulu, exit. Nah, untuk cara backupnya yaitu MySQL dump, nama databasenya apotik, min user, Ihsan, kemudian password, kemudian ISO atau hasil, file simpan ke lokasinya misalkan UAS. Nah, tadi untuk nama
dari backupnya, yaitu was_backup SQL. Oke, di sini gagal. Coba lagi MySQL dalam namanya adalah apotik, ini user, password, result atau hasil, filenya disimpan di kasihnya uas. Ini ada tekan enter. Variabel result, salah, masih tipe ya, sorry. Nah kayak gini, enter. Passwordnya uas genap 2022. Oke, sudah masuk ke folder uas backup. Untuk selanjutnya yaitu kita restore dengan nama database db backup uas. Jadi kita masuk sebagai root MySQL min_u root root. Salah. Nah, ini sudah masuk ke dalam root. Kita buat terlebih dahulu database-nya, yaitu create database. Nama database-nya db backup uas. db backup uas. Oke, kita gunakan. Kita coba lihat lebih dahulu. So db backup uas. So database ya, so database. Nah, database yang akan di backup ini adalah db backup uas. Kita gunakan use database, use db backup uas. Nah, di sini sudah terpakai. Nah, untuk cara restore-nya yaitu kita tinggal ketikkan source atau asal source tadi nama filenya uas, kemudian kasih tadi uas backup _backup .sql, tekan enter. Source uas backup. Di sini salah atau gagal ya. Berarti di sini ada yang salah. Kita coba bentar. Ini berarti search uas A few moments later. Sorry, tadi ada sedikit problem. Nah, ini untuk cara restore-nya, search, panggil nama lokasinya uas, kemudian uas backup.sql. Nah, di sini import atau backup atau restore dari backupnya sudah berhasil. Mari kita coba lihat apakah sudah sama. So tables. Nah, tadi sudah sama jenis obat, nama, jenis obat, profil, role, dan juga transaksi. Kemudian yang terakhir ada user. Kita
Kita coba lihat datanya apakah sama. Select from user. Oke, sini datanya sama seperti tadi. Sekian video dari pembuatan database apotik. Mohon maaf bila ada salah kata. Ditutup saja dengan salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.